Ya, jadi dasar-dasar perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kalian pelajari betul buku hukum dagang ini, ya, semua produk-produknya harus ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Kenapa? Karena latar belakang perlindungan hak kekayaan intelektual itu hadir ketika seseorang membuat suatu karya intelektual, ya. Membuat karya intelektual, membuatnya itu harus ada pengorbanan dari diri sendiri, sehingga dimana pengorbanan itu harus dapat dihargai dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, ya. Karena jika tidak, maka akan banyak terjadi ya. Jadi harus ada perlindungan itu. Karena apa? Perlindungan itu sangat amat wajib dari tindak tangan jahat seseorang yang kita sebut dengan plagiat, ya. Jadi di sini perlindungan haki itu dilihat dalam bentuknya dalam kemampuan berpikir, keahlian dan keterampilan yang bisa disebut kemampuan pikir atau kegiatan intelektual, ya. Waktu dan material. Nah, jadi suatu karya intelektual itu baru dapat dilindungi adalah sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang unik, khas, tidak umum, bahkan mustahil ada sebelumnya. Jadi kalian kalau ingin melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, merupakan hak yang merupakan karya yang kalian buat secara langsung, ya, bukan karya turunan. Turunan tidak boleh, ya. Misal apa? Saya ambil contoh perlindungan merek hak KFC misalnya. Terus kita buat QFC. Jadi dibaca orang KFC juga. Itu tidak boleh, itu tidak bisa dilindungi. Boleh tes yang punya QFC, lakukan perlindungan ke haki. Itu tidak boleh. Karena dari segi penyebutannya, tutur katanya antara KFC dengan KFC itu tidak jauh berbeda. Makanya yang penjual-penjual seperti itu hanya menjual di kaki lima atau pinggir jalan, tidak melakukan perlindungan hakinya, ya. Perlindungan pada saat sekarang ini dalam menciptakan sesuatu untuk dapat dilindungi, maka penciptaannya dapat menggunakan AI, ya. Banyak sekarang, ya, kita lihat, ya, orang buat video pakai AI. Bahkan sekarang mungkin kedepannya nanti pembawa berita atau newsmaker itu tidak ada lagi, karena ada beberapa media yang sudah menguji coba menggunakan AI.
Ya, AI ini antara kemajuan atau pembunuhan terhadap pekerjaan seseorang. Ya. Karena dalam pembuatan haki ini harus ada pengorbanan dan modal. Makanya bisa dilindungi. Kalau hasil jiplak itu tidak ada pengorbanan dan modal yang keluar dalam perlindungan haki yang kalian buat, merupakan hasil jiplak atau turunan dari suatu karya yang sudah ada. Tidak boleh. Ya. Karena perlindungan haki ini sangat disadari oleh setiap masyarakat, mulai dari masyarakat biasa sampai tingkat pemerintahan. Jadi setiap ada satu produk yang keluar yang baru, lindungkan, didaftarkan perlindungannya. Nah, jika kalian juga punya sesuatu yang baru, nama, produk, atau apapun yang baru yang bisa dilindungi oleh haki, yang merupakan hasil kalian boleh ajukan pendaftarannya. Ya, bukan hasil turunan. Ingat, saya bilang bukan hasil turunan. Ya, karena haki di sini memberikan perlindungan kepada setiap kegiatan intelektual yang ada. Contoh, misalnya, ya, Ricis ada pusatnya misalnya di Jakarta. Jadi setiap orang yang misalnya di Medan ingin membuka Ricis, maka dia harus membayar fee-nya, royaltinya dari Jakarta, pemilik utamanya. Jika dia mengambil resep misalnya, maka dia harus bayar ke Jakarta. Ya, mengambil nama misalnya berapa, mengambil resep berapa. Ya, jangan coba-coba kalian menjual sesuatu barang tapi tidak melakukan pemberitahuan kepada pemilik aslinya. Ya, kalian bisa dituntut dengan sesuka hati oleh pemilik hak tersebut atau dia bawa ke pengadilan. Ya, ini ada terjadi. Karena perlindungan haki ini bukan hanya wujudnya. Ya, perlindungan haki ini bukan hanya berbentuk wujud, tetapi hak yang melekat terhadap wujud itu bisa. Ya. Misal hak cipta. Kita contohkan hak cipta. Jadi hak cipta itu tidak ada wujudnya. Bisa aja gambaran, berupa gambaran, ya, atau desain komputer, ya. Merek tidak ada wujudnya, cuman ada penyebutan. Perlindungan ini juga diakui dalam KUH Perdata dalam pasal 499 KUH Perdata. Dalam pasal 499 KUH Perdata bahwa hukum perdata melindungi terhadap hukum material dan imaterial. Apa itu? Hukum terhadap benda berwujud dan benda tidak berwujud. Contoh yang banyak saat
ini di dunia itu perlindungan terhadap lukisan Mona Lisa. Ya, kalian boleh cek di Google. Banyak, karena banyak ternyata yang membuat duplikatnya. Maka duplikatnya kalian buat akan aman jika kalian buat di situ duplikat, tidak asli. Ya, jangan kalian bikin asli. Ya. Karena di Indonesia saat sekarang ini banyak perlindungan banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap haki. Sangat amat banyak. Merek, hak cipta, hak paten, itu banyak pelanggaran-pelanggarannya. Nah, karena perlindungan haki ini dalam hal kepemilikannya diupayakan penyelesaian baik secara pribadi maupun antar negara. Kalau pemilik hak yang mungkin kita langgar, ya, memberikan opsi pilihan pribadi maupun negara, maka lebih baik kalian kalau memang betul melanggar secara pribadi. Kalau negara itu nanti dihitung mulai tahun berapa kalian menggunakan merek atau barang yang melanggar itu, berapa keuntungannya dari harga modalnya itu harus diberikan kepada pemilik hak. Ya, nggak bisa, itu harus, nggak bisa kita ngaku-ngaku baru setahun Pak Hakim, nggak bisa. Karena itu akan nanti dilihat oleh hakim. Hakim akan membentuk tim untuk meneliti, lihat di mana dia menjualnya, sudah mulai dari tahun berapa dia menjualnya. Jadi upaya perlindungan hak kekayaan intelektual yang di Indonesia ini sudah ada dari zaman Hindia Belanda. Ya. Yang pertama Undang-Undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan nomor 21 tahun 61, Undang-Undang Hak Cipta 6 tahun 1982 dan Undang-Undang Paten 6 tahun 1989 sampai sekarang. Ya. Yang sekarang terbaru adalah Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait nomor 28 tahun 2014, Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang 13 tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang 31 tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ya. Karena pada intinya kekayaan intelektual itu terdiri dari paten, rahasia dagang, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Ya. Selanjutnya di hak cipta dan hak terkait. Dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak cipta. Hak terkait hak cipta, yaitu hasil daripada ciptaan seseorang. Ya, perlindungan hak cipta maupun hak terkait memberikan hak moral kepada maupun hak ekonomi bagi pemilik untuk pemegang haknya. Nah, jadi dalam hak cipta ini ada hak moral, ada hak ekonomi. Hak ekonomi inilah yang dapat seorang pemilik hak menuntut uang ganti rugi atas pemakaian tanpa izin itu.
Ya, nggak bisa kita sembarangan membuat salinannya atau ciplakannya, tidak. Ya, hak ekonomi itu hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk menikmati keuntungan finansial sebagai penghargaan sehingga modal atau pengorbanannya tergantikan. Tuh. Jadi seorang pencipta itu punya hak ekonomi. Gimana hak ekonominya? Jika haknya dipakai oleh orang lain, maka ini wajib membayar, mau tidak mau. Lebih baik kalau kalian membuka usaha pakai nama seseorang yang orang terkenal, izin dulu, daripada ujung-ujungnya dia nuntut, kalian selesai membayar. Ya, orang mungkin tahu kalian melakukan pelanggaran terhadap merek atau haki apapun, tapi biasanya dia tidak langsung melakukan istilahnya melabrak kita. Dia akan tunggu mungkin setahun, 2 tahun, supaya apa? Supaya jika ingin menuntut kalian, maka itu nilainya akan lebih tinggi. Ya. Jadi hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu yang berkaitan dengan hasil cipta bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi itu hak cipta. Ya. Jadi imajinasi, kemampuan kalian, pikiran, inspirasi dijadikan dalam bentuk nyata. Ya, jadi masing-masing karya cipta itu dilindungi berdasarkan kelompok. Mulai dari kelompok yang hanya 25 tahun sampai dengan selama hidup pencipta dan berlangsung sampai dengan 70 tahun sejak pencipta meninggal. Nah, jadi walaupun penciptanya sudah meninggal, itu tetap dilindungi. Nggak bisa kalian seenaknya makai. Ya. Tidak bisa kalian seenaknya makai. Kenapa? Karena kalaupun dia sudah meninggal, ada anak cucunya yang bisa menuntut kalian sampai 70 tahun setelah dia meninggal. Bukan 70 tahun dia hidup, tapi 70 tahun setelah tanggal dia meninggal. Setelah itu, setelah lewat itu mungkin akan menjadi public domain. Ya, kalau tidak ada pengajuan terhadap pendaftaran berikutnya dari keturunannya. Lanjut di hak terkait. Jadi hak terkait dalam hal ini itu hak moral. Hak moral pelaku pertunjukan. Apa itu? Misalnya acara-acara video YouTube kita ingin diputar ulang oleh TV, itu pasti TV menghubungi kita, meminta izin dan membayar sejumlah fee. Tidak ada yang gratis. Kalau misalnya TV-nya menayangkan video kita tapi tidak izin, kita bisa melakukan tuntutan. Ya. Nanti dilihat kalian mengajukan misalnya di YouTube udah berapa tahun yang lalu. Pihak TV tahun berapa, dilaga mana yang duluan. Kalau kalian duluan, kalian bisa menuntut pihak TV. Ada hak ekonom pelaku pertunjukan.
Jadi pelaku-pelaku pertunjukan di TV itu ada hak ekonomnya, harus dibayar sesuai kesepakatan. Ada hak ekonom produser fonogram. Ya, produser pun harus ada bayarannya. Ada juga hak ekonom lembaga penyiaran. Jadi setiap penyiaran yang ada di TV itu, lembaga penyiarannya, TV-nya pasti mendapat keuntungan. Gak ada TV yang rugi. Kalau TV rugi, besok dia nggak akan siaran lagi. Ya, mana mau dia siaran lagi kalau rugi. Jadi hak terkait ini adalah hak yang erat kaitannya dengan hak cipta. Misal penciptaan suatu teater pertunjukan itu banyak yang harus dibayar. Para pelaku pertunjukan, tempatnya, penayangannya, lampu segala macam itu keluarkan hak-hak mereka. Ya. Sehingga masyarakat dalam menikmatinya bisa dengan tenang, tidak di ujungnya ada tuntutan, ini belum dibayar, ini belum dibayar. Jangan. Oke, saya rasa ini pertemuan di hukum dagang. Karena kita banyak lagi, kita lanjut di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.